Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai dan salam jumpa sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga Anda semua dalam keadaan baik dan selalu semangat di dalam Tuhan. Senang sekali, saya Katarina Utami dapat menjumpai Anda kembali dalam acara kesayangan kita, Oase Rohani Katolik. Di studio telah hadir narasumber ORK hari ini, Romo Agustinus Setio Wibowo SY yang biasa akrab disapa atau dikenal dengan nama Romo Setio. Mari bersama kita menyapa Romo. Salam damai, salam jumpa Romo, apa kabarnya hari ini? Baik, terima kasih Mbak Utami. Selalu semangat Romo. Selalu. Puji Tuhan. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa yang akan disampaikan oleh Romo Setio. Marilah kita awali hari ini dengan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang Maha Baik, pada hari raya kabar sukacita Bunda Maria ini, kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Engkau yang selalu berinisiatif datang untuk menyapa dan menyelamatkan kami, cara-caramu yang selalu penuh kejutan dalam menemui kami, dan Bunda Maria selalu menjadi teladan bagi kami, karena Bunda Maria berani menanggapi kejutan-kejutan-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, agar selepas kami mendengarkan sabda-Mu, kami juga bisa meneladan Bunda Maria, menjadi hamba-Mu yang siap sedia bekerja bersama-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, hari ini merupakan Hari Raya Kabar Sukacita. Bacaan liturgi hari ini, bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya bab 7 ayat 10 sampai dengan 14, dilanjutkan dengan bab 8 ayat yang ke-10b. Bacaan kedua diambil dari surat kepada orang Ibrani bab 10 ayat 4 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan bacaan Injil diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Saya akan membacakan bacaan pertama dan kedua. Tuhan berfirman kepada Raja Ahaz, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah sesuatu dari tempat yang tertinggi yang di atas. Tetapi Ahaz menjawab, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allahku juga? Sebab itu, Tuhan sendirilah yang akan memberikan suatu pertanda. Sesungguhnya, seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamai dia Immanuel. Artinya, Allah menyertai kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi dengan mazmur tanggapan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Kurban dan persembahan tidak Kau inginkan, tetapi Engkau telah membuka telingaku. Kurban bakar dan kurban silih tidak Engkau tuntut. Lalu aku berkata, lihatlah, Tuhan, aku datang. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku. Aku senang melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Taurat-Mu ada di dalam dadaku. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Aku mengabarkan keadilan di tengah jemaat yang besar. Bibirku tidak kutahan terkatup. Engkau tahu itu, ya Tuhan. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu.
Keadilan-Mu tidaklah kusembunyikan dalam hatiku. Kesetiaan dan keselamatan-Mu kubicarakan. Kasih dan kebenaran-Mu tidak kudiamkan, tapi kuwartakan kepada jemaat yang besar. Ya Tuhan, aku datang melakukan kehendak-Mu. Bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu, ketika Kristus masuk ke dunia, Ia berkata, "Kurban dan persembahan tidak Engkau kehendaki. Sebagai gantinya, Engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, Engkau juga tidak berkenan. Maka aku berkata, lihatlah, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku." Jadi, mula-mula Ia berkata, "Engkau tidak menghendaki kurban dan persembahan. Engkau tidak berkenan akan kurban bakaran dan kurban penghapus dosa, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat." Dan kemudian Ia berkata, "Lihat, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu." Jadi yang pertama telah Ia hapuskan untuk menegakkan yang kedua. Dan karena kehendak-Nya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita daraskan bait pengantar Injil. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Firman telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan-Nya. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, sekarang marilah kita dengarkan permenungan yang akan disampaikan oleh Romo Setio. Nah, Romo Setio, kiranya inspirasi atau kabar sukacita apa yang ingin dibagikan kepada sahabat Oase Rohani Katolik? Ya, Mbak Utami. Jadi untuk
Hari Raya Sukacita ini, kabar sukacita ini saya ingin memulai dengan membahas Injil Santo Lukas yang sangat menarik, yang langsung berkisah mengenai peristiwa sukacita itu sendiri. Baru kemudian nanti kita akan lihat bacaan pertama dan bacaan kedua. Sebagaimana kita dengarkan dari bacaan tadi, kita diajak mengingat lagi bagaimana karya keselamatan Tuhan disampaikan lewat kedatangan malaikat Gabriel ke rumah Maria di Nazaret. Dan karya ini sungguh-sungguh pertama-tama harus kita ingat adalah inisiatif dari Tuhan sendiri. Ya, jadi bukan Maria yang mengundang malaikat, ya, tetapi Tuhan yang mengutus malaikat Gabriel untuk datang kepada Maria, mengabarkan bahwa dia akan mengandung seorang putra. Dan karena inisiatif ini berasal dari Tuhan, maka kita juga harus bersiap-siap, ya, untuk mendengarkan hal-hal yang penuh kejutan. Hal-hal yang karena ini datang dari Tuhan, ya, tentu hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar kita, ya. Yang pertama, hal mengejutkan pertama adalah Gabriel datang ke sebuah kota bernama Nazaret. Ya. Kota ini bagi orang Yahudi waktu itu tidak memiliki reputasi yang bagus. Ya. Agak mengejutkan bahwa Tuhan mengutus malaikatnya yang suci ke tempat yang tidak terlalu bagus. Biasanya kan kita berpikir kalau Tuhan, malaikat itu harusnya di tempat-tempat yang bagus, yang suci, yang bersih, yang reputasinya baik begitu, ya. Namun ya ini adalah inisiatif Tuhan yang kadang di luar nalar manusia kita. Maka Gabriel datang ke Nazaret, sebuah kota yang bagi orang Yahudi dianggap penduduknya isinya orang-orang campuran, ya. Bukan murni Yahudi lagi, ya. Ada campuran non-Yahudi dengan Yahudi, ya, sehingga ya dianggap gimana, ya, banyak pengaruh kafir begitulah di kota itu. Sedemikian buruk reputasi kota ini, sehingga kalau kita ingat di salah satu teks di Yohanes, ya, bab 1:46, saat Nathanael mendengar bahwa Yesus berasal dari Nazaret, lalu dia berkomentar, kan, memang ada sesuatu yang baik datang dari Nazaret, ya. Jadi kita ingat bahwa inisiatif Tuhan itu ya mengirim utusannya ke tempat yang dianggap buruk, tempat yang ya katakan tidak dianggap lah, tempat yang barangkali dianggap pinggiran, ya. Dan kelihatannya ini sengaja, ya. Jadi Tuhan sengaja mengirim Gabriel ke tempat yang tidak biasa. Ini tentu membuat kita berpikir, sebetulnya kalau saat ini misalnya kita mencoba merenung, ya, Tuhan mau mengirim kita kemana begitu, ya. Kita diundang kemana. Nah ini kan juga jangan-jangan kita diundang ke tempat-tempat yang memang penuh masalah begitu, ya. Jadi kita tidak diutus Tuhan ke tempat yang sudah mapan, yang sudah makmur, ya, sudah enak, ya. Orang Katoliknya sudah banyak, ya, imannya sudah kuat, ya. Barangkali justru di tempat-tempat yang lain dari itu. Saya punya sedikit cerita nih, Mbak Utami. Saya mendampingi anak-anak Perancis yang sekarang ada 3 orang di Cilincing, ya. Mereka bergabung di LSM bernama Life Project for Youth, ya. Dan Mbak Utami bisa bayangkan, ya, 3 anak muda Perancis 20-an tahun, 1 cowok 2 cewek, tinggal di tengah kampung di Cilincing, ya. Kemarin pas banjir itu, ya, tentu saja kebanjiran sedengkul begitu. Mereka merasakan banjir, ya, Rob? Mereka merasakan banjir di situ. Untung rumahnya itu yang ditinggal itu lantai 2, ya. Jadi selamat, ya. Tapi apa artinya tinggal 3 hari di lantai 2, tidak ada listrik, tidak ada air. Mereka cerita mandinya hanya pakai air aqua galon lalu lap-lap badan saja gitu, ya. Tapi mereka enjoy, ya. Enjoy bertempat tinggal di situ. Kenapa? Karena memang mereka datang ke sana dengan tujuan persis, mau membantu anak-anak muda putus sekolah di Cilincing, ya. Mereka memberikan kursus-kursus pendidikan, ya. Jadi memang mereka datang jauh-jauh dari negara maju ke Cilincing, ya, di daerah Jakarta Utara, masih sebelah timurnya, ya, daerah jauh begitu, di tengah kampung yang seperti itu, yang kebanjiran, ya. Karena memang mereka punya misi, ya, punya misi untuk membantu orang-orang kecil, ya. Jadi LSM ini memang bertujuan untuk menyelamatkan anak-anak muda putus sekolah, ya. Jadi mereka tidak bekerja untuk semua orang miskin, enggak, ya, tapi mereka memilih kategori tertentu saja. Umur 18 tahun sampai 24 tahun putus sekolah. Disiapkan selama 9 bulan supaya nanti mereka bisa
mendapatkan pekerjaan yang layak ya dengan UMR ya, bekerja di restoran, di hotel, atau menjadi pelayan di toko-toko kayak Decathlon itu ya. Jadi karena kesadaran bahwa ada misi mau menyelamatkan itu, maka mereka sengaja memilih datang di tempat-tempat yang biasanya kita hindari, yang biasanya kita jauhi. Itu pertama, hal mengejutkan pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua, Tuhan mengutus Gabriel menemui seorang anak muda, ya, gadis muda yang masih perawan. Ya. Dan ini tentu mengagetkan ya, karena untuk proyek sebesar menyelamatkan umat manusia ya, Tuhan kok datangnya ke anak yang masih belia begitu ya. Biasanya secara manusiawi kita aja kalau kita punya proyek ya, mau bikin ini, mau bikin itu ya, biasanya kan ya kita akan mencari pakar ya, kita akan mencari spesialis ya, orang pintar begitu ya, orang yang selevel lah dengan kita begitu ya. Nah ini Tuhan ya, gimana ini mau menyelamatkan umat manusia kok malah mendatangi gadis muda belia ya di sebuah kota yang terpinggirkan seperti itu. Menurut kajian dalam Perjanjian Lama, status perawan itu sebetulnya untuk merujuk kepada sesuatu yang baru, ya, sesuatu yang sebuah awal yang sama sekali baru. Artinya di sini Tuhan lewat kunjungannya ya, yang lewat Gabriel mengunjungi Maria, di sini betul-betul ingin memulai sesuatu yang sama sekali baru. Ya, maka kisah penyelamatan yang akan dibuat Tuhan ya, penantian umat Israel akan Mesias sang penyelamat itu akan terjadi secara sama sekali baru. Jadi saya kira kita juga mesti merenung ya, kalau saat ini Tuhan mengajak kita berkarya ya, terlibat dalam karya penyelamatan ya, kira-kira apakah kita punya cara-cara baru ya, cara-cara yang sama sekali baru yang mungkin orang belum punya, dan memang sayangnya kalau cara-cara baru itu ya selalu anak-anak muda begitu ya. Bukan kita-kita yang saya sudah 50-an begitu ya, jadi kadang-kadang otaknya sudah beku ya, kita sudah mapan dengan cara bekerja yang lama ya, dengan sistem yang lama juga dalam gereja ya. Maka ini juga sebuah undangan bagi anak-anak muda ya, bagi teman-teman yang masih fresh ya. Apakah ada cara-cara baru untuk terlibat dalam gereja, untuk ya menyebarkan kabar kebaikan ya secara sama sekali baru. Kalau kita kembali ke contoh teman-teman dari Life Project for Youth ya, LP4Y tadi itu, mengapa saya tertarik berminat untuk mendampingi ya LSM ini? Ya karena ini sangat baru begitu loh bagi saya. Biasanya kalau kita berbicara LSM itu kan, apalagi LSM ya, itu kan politik ya, hak asasi manusia, terus sedikit-sedikit politik ya, muncul di TV begitu ya, seolah-olah kamu membela apa, ya kayak gitu-gitulah. Nah ini enggak, ini anak-anak muda profesional ya, umumnya sudah master, lalu mereka bekerja dalam senyap ya, tidak pernah diekspose ya. Lalu mereka tuh hanya memilih kategori umur tertentu, ya, 18 tahun sampai 24 tahun. Ya. Biasanya kan kalau kita karya sosial itu kan kita pengennya bantu semua ya, janda, orang tua, ya tentu itu semua dibutuhkan ya. Tetapi ini ada cara baru yang menurut saya menarik, bahwa mereka spesifik ya, anak putus sekolah 18 sampai 24. Kenapa? Karena ini kategori yang justru sering-sering kita anggap ya sudahlah, sudah dewasa, udah bisa cari makan sendiri begitu ya. Nah padahal di daerah-daerah miskin, di kantong-kantong miskin, orang-orang ini kalau tidak ditemani, tidak disiapkan, wah ini bisa potensi masalahnya gede, ya kan. Tapi kalau berhasil ditemani dan akhirnya mereka bisa keluar dari situ, bisa mendapatkan pekerjaan yang normal ya, wajar ya, itu nanti dampaknya juga besar. Jadi ini adalah satu contoh aja bahwa ya selalu ada hal baru, selalu ada potensi baru ya. Kita jangan mandek, kita jangan mapan ya dalam satu pola berpikir, tapi kita terbuka untuk mencari cara-cara baru mewujudkan iman kita. Lalu tentu hal ketiga yang mungkin mengejutkan tapi juga mungkin tidak mengejutkan ya. Inisiatif Tuhan dalam menyelamatkan umat manusia ini ternyata lalu mengandaikan kerjasama dengan manusia. Ya. Jadi tentu ini mengejutkan kalau kita berpikir bahwa
Tuhan menyelamatkan itu ya sudah Tuhan menyelamatkan ya, nggak perlu bantuan siapa-siapa begitu ya. Kadang-kadang kan kita kan berpikir ya kehendak Tuhan ya kehendak Tuhan begitu ya. Ngapain kita ikut-ikutan begitu ya. Jadi seolah-olah Tuhan itu bisa intervensi secara langsung seperti itu. Tapi juga tidak mengejutkan kalau kita sadar bahwa ya memang di mana-mana yang namanya inisiatif Tuhan itu hanya bisa berjalan kalau manusia mau ya bekerja sama dengannya. Jadi keselamatan hanya bisa efektif kalau manusia sungguh-sungguh mau bekerja sama dengan Tuhan ya. Meskipun ya cara kita bekerja sama dengan Tuhan juga akhirnya seperti kita lihat pada Bunda Maria, tak lepas dari tuntutan bahwa kita juga harus berani melampaui batas-batas diri kita sendiri. Ya. Bunda Maria ketika dikabari oleh Gabriel bahwa dia akan mengandung, akan punya anak, Bunda Maria ya dia sadar bahwa dia belum menikah, ya kan? Saya belum bersuami begitu. Jadi bagaimana mungkin itu akan terjadi? Jadi kadang-kadang ketika kita merasa dipanggil, kita ada panggilan ya, kita juga tahu bahwa kita kadang-kadang terbatas kan. Kita, wah Tuhan kayaknya kalau saya harus bikin ini, bikin itu kayaknya kok nggak mungkin gitu ya. Nah, rupanya kalau berkaca dari Bunda Maria hari ini, rupanya dalam bekerja sama dengan Tuhan kita juga dituntut untuk berani melampaui batas-batas diri kita sendiri. Melampaui batas-batas diri kita sendiri, Ya. itu bisa dijabarkan lebih rinci, Romo, seperti Ya, apa? misalnya seperti Bunda Maria, dia kan tidak bersuami. Ya, Tuhan mengatakan kamu akan mengandung. Ya oke, saya akan mengandung, tapi kan saya belum punya suami, jadi bagaimana begitu kan? Lalu Gabriel mengatakan ya Roh Kudus nanti akan datang ya, kamu akan memiliki anak ya. Nah lalu Maria Maria mengamini itu, dia percaya sepenuhnya ya. Jadi ada tuntutan untuk melampaui batas dan Maria bersedia ya. Kalau saya mau mengambil contoh lain misalnya, kembali ke tadi ya LSM yang anak-anak yang saya dampingi itu ya. LP for Youth itu ya. LP Life Project for Youth ya. Kebetulan saya kenal baik dengan pendirinya, namanya Jean-Marc dari Prancis. Orang Katolik yang saleh ya. Waktu dia mulai mau bikin LSM ini, kira-kira 10 tahun yang lalu ya, jadi belum lama ya. Dia tersentuh oleh nasib anak-anak muda, 18-an tahun yang putus sekolah, yang sering dikatakan bonus demografi gitu ya. Tapi gimana bonus demografi kalau mereka nggak punya kemampuan apa-apa kan? Nah, jadi dia kepikiran untuk membantu anak-anak muda ini. Dia jual perusahaannya, rumahnya, sama istrinya udah bersepakat ya untuk memulai kegiatan ini. Dia didukung oleh saudara-saudaranya. Beberapa rekan-rekan pengusaha mulai membantu. Tapi toh dalam arti tentu dia agak awang-awangan ya. Ini gimana ya memulai? Masalahnya kan sedemikian besar ya di seluruh dunia. Apa saya bisa begitu ya? Terus kalau uang yang terkumpul nanti habis bagaimana? Ya. Terus bagaimana mengumpulkan anak-anak muda yang mau menjadi volunteer ya untuk bekerja sama mendidik anak-anak miskin di India, di Filipina, di Indonesia ya. Ada begitu banyak pertanyaan ya, dan tentu ketakutan juga. Ya kan, ketika Anda memulai sesuatu itu kan rasanya bagaimana begitu ya. Nah, lalu yang diceritakan oleh Jean-Marc sendiri ya sudah dalam situasi seperti itu, seperti Bunda Maria, tahu ada keterbatasan, tahu ada ketakutan-ketakutan, tapi ya sudah, percaya saja, ya jalankan aja begitu ya. Dan seperti yang dikatakan di sini, ketika Tuhan mengatakan, oke, nanti Roh Kudus akan datang, Tuhan juga bukan hanya ngomong yang nggak konkret ya, tapi dia juga bilang ada tandanya kok, nggak usah khawatir. Itu saudari kamu Elizabeth sudah mengandung. Ya, jadi kita diajak untuk melewati batas-batas kita, tapi juga Tuhan akan memberi tanda bahwa it's possible. Ya, bahwa kalau kita melampaui batas kita, itu mungkin kok. Maka Jean-Marc itu juga mulai, teman saya tadi itu juga mulai melihat tanda-tanda ketika dia juga heran ya bahwa anak-anak muda ikut terlibat, mau ya, lalu juga akhirnya sumbangan-sumbangan datang ya, sehingga lalu karya itu berjalan dengan baik. Sangat mulia sekali ya Romo. Ya. Pendiri tadi Life Project for Youth ini ya Romo ya.
mungkin kita harus belajar bahwa apa yang diinginkan Tuhan itu Tuhan akan genapkan kemudian, begitu ya Romo? Pasti. Ya. Ada tanda-tanda konkretnya. Ada tanda-tanda konkretnya. Oke, Romo. Meskipun awalnya kita agak awang-awangan ya, kalau orang Jawa bilang agak takut begitu ya. Tapi itu biasa aja ya, maksudnya manusiawi seperti itu ya Romo? Manusiawi, tapi juga harus melampaui kemanusiaan kita. Harus lebih melampaui kemanusiaan kita, ya. Harus berani. Harus berani. Ya Romo, jika dikaitkan dengan tema Prapaskah kita, Romo, bacaan Injil hari ini. Tentu kita berbicara mengenai keadilan ya, perhatian kepada orang kecil ya. Makanya saya dari tadi mengangkat contoh ya, yang maksudnya yang sampai sekarang juga teman-teman tuh kita masih sering ketemu begitu ya. Ya karena inisiatif untuk menolong sesama selalu ada. Ya. Kita jangan berhenti pada kategori-kategori lama ya. Kita buka pikiran, kita buka mata, apa yang kebutuhan apa yang ada di sekitar kita, dan barangkali kita dipanggil Tuhan untuk menyelamatkan ya. Karya penyelamatan itu kan kalau sekarang ini ya tentu ya menciptakan kondisi yang lebih baik ya, keadilan ya, kesejahteraan ya. Kalau dalam kasus LP4Y itu sangat sederhana, membantu anak muda bisa menemukan pekerjaan, mendapatkan UMR ya. Itu kan sudah sesuatu ya. Kalau kita pernah berkunjung ke daerah Cilincing ya, di daerah kampung seperti itu, di mana anak-anak mudanya ya sudah hanya hidup di kampung begitu saja, keluar dari kampungnya aja nggak pernah. Melihat mall Kelapa Gading aja nggak pernah. Karena ya namanya kalau orang hidup di daerah terpinggir kan ya, mereka kan ya kayak malu, kayak takut, kayak jadi mereka hanya, kalau orang bahasa Jawanya, uplak-uplak hanya di situ aja, nggak pernah keluar. Nah, kehadiran LP4Y ini kan lalu kan memberikan kepercayaan diri. Ya, membantu anak-anak, mereka mendidik pakai bahasa Inggris loh. Jadi anak-anak di Cilincing itu juga bisa berbahasa Inggris ya. Jadi nggak kebayang kan di Cilincing ya, anak-anak putus sekolah ngomong bahasa Inggris. Ya tentu broken English ya, tapi yang penting kan bisa dipahami ya, dan mereka menjadi percaya diri, dan sudah lumayan banyak yang menemukan pekerjaan. Dan kalau saya ketemu anak-anak itu ya sudah berbeda ya, dari 2-3 tahun yang lalu sekarang menjadi warga yang terintegrasi di masyarakat secara normal, punya harga diri, punya pekerjaan ya. Dan ketika mereka balik ke Cilincing ya tentu bisa kita bayangkan kan ada perubahan pasti di keluarga-keluarga di situ ya. Oke Romo, terima kasih. Kita akan jeda sejenak dulu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan jeda sejenak untuk merenungkan apa yang telah disampaikan oleh Romo Setio. Kami akan kembali dalam acara Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Hidup TV mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat menyaksikan. Salam damai sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami, Oase Rohani Katolik sesi yang kedua. Masih bersama dengan Romo Agustinus Setiowibowo SY dan saya Katerina Utami. Bagi sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, jika Anda ingin mengirimkan pertanyaan atau Anda ingin sharing iman, Anda dapat menghubungi kami di nomor telepon 0881 0251 33438 atau Anda dapat menghubungi kami di alamat email kami orkkj@yahoo.com. Sekarang marilah kita lanjutkan permenungan kita di sesi yang kedua. Romo, sebelum kita masuk ke sesi yang kedua, kiranya Romo bisa mengulang sedikit apa yang telah disampaikan di sesi kita yang pertama tadi. Jadi untuk Hari Raya Kabar Sukacita ini, tadi saya sudah membahas sedikit bagaimana Tuhan selalu berinisiatif menyelamatkan kita, dan caranya seringkali mengagetkan ya, di luar pertimbangan rasio kita. Kita juga diajak untuk ikut terlibat seperti Bunda Maria, bekerja sama dengan Tuhan, meskipun tentu ya, lalu kita juga dituntut untuk berani melampaui diri kita sendiri, dan Tuhan pasti akan berikan tanda. Ya, dan tadi saya memberikan contoh lewat teman-teman di LP4Y ya, volunteer Prancis, sebagai ilustrasi untuk memahami bacaan kita hari ini. Nah, pada bagian kedua ini saya ingin sedikit mengurai bacaan pertama dari Yesaya dan bacaan kedua dari surat kepada orang Ibrani.
Dalam bacaan dari Yesaya yang kita ingat tentu saja adalah bahwa semacam ramalan ya, bahwa akan ada tanda dari Allah, seorang perempuan muda yang akan melahirkan Mesias ya. Dan bayi inilah yang akan membuat tahta Daud kekal ya. Jadi kalau kita ingat di bacaan pertama tadi itu ya. Seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan dia akan menamai dia Immanuel, artinya Allah menyertai dia. Nah, kita mesti ingat konteks dari Yesaya 7:8 ini. Jadi kira-kira situasinya adalah pada tahun 735 sebelum Masehi. Waktu itu kerajaan Israel sudah pecah. Ya, kerajaan Daud sudah pecah menjadi dua. Di utara ada Samaria dan di selatan ada Yerusalem. Lalu di Yerusalem muncullah seorang raja muda bernama Ahaz yang tadi kita dengarkan berdialog dengan Yesaya ya. Nah, Ahaz ini baru 20 tahun umurnya. Dia naik tahta dan rupanya dia langsung berhadapan dengan situasi yang sulit luar biasa. Dia punya penasehat, seorang nabi namanya Yesaya, tapi tampaknya dia juga tidak terlalu percaya kepada Yesaya ya. Nah, waktu itu Ahaz menghadapi situasi sulit karena dia diancam oleh dua kerajaan besar. Pertama kerajaan dari Assyria yang pusatnya ada di Niniwe, sekarang bernama Mosul ya, di Irak itu. Lalu sisi lain adalah kerajaan utara, Samaria yang bekerja sama dengan kerajaan Suriah, pusatnya di Damaskus, yang juga ingin menyerang Yerusalem. Sebagai raja muda dia ketakutan dan dia panik ya. Yesaya berusaha menenangkan Ahaz tapi rupanya Ahaz tidak terpengaruh ya. Ahaz semacam dalam kepanikannya berusaha mencari solusi sendiri. Jadi di dalam ketakutannya itu Ahaz lalu bahkan membuat persembahan kepada dewa-dewi asing ya. Dikisahkan bahwa dia membuat persembahan yang mengerikan karena dia mengorbankan anaknya sendiri kepada dewa Moloch ya. Ini adalah praktek korban di zaman kuno ya. Jadi kadang-kadang kalau ada wabah atau ada ancaman besar ya, ada maut, ada kematian yang mengancam, lalu orang itu secara insting ya mengorbankan sesuatu yang paling berharga untuk menenangkan ya kekuatan-kekuatan atau ancaman-ancaman itu. Nah, kedua selain mengambil solusi sendiri mengorbankan anaknya kepada dewa Moloch, si Ahaz ini juga lalu akhirnya meminta bantuan kepada Assyria, jadi memilih berkompromi dengan Assyria ya supaya dilindungi dari serangan Samaria dan Syria. Yesaya tentu sangat tidak setuju dengan pilihan-pilihan yang dibuat oleh Ahaz ini dan kita tahu kalau pilihan politik ya Anda bekerja sama dengan sebuah imperium yang besar ya praktis sebetulnya Anda kehilangan kemerdekaan Anda ini. Nah, pada situasi seperti inilah lalu kita membaca perikop kita hari ini, di mana Yesaya bilang kepada Ahaz ya, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, entah itu suatu dari dunia orang mati yang paling bawah, entah suatu dari tempat tinggi yang di atas. Dan jawaban Ahaz, aku tidak mau minta, aku tidak mau mencobai Tuhan. Seolah-olah ini jawaban orang religius ya, aku tidak mau mencobai Tuhan. Tapi sebetulnya ini jawaban yang munafik luar biasa. Kenapa disebut munafik? Ya karena dia sudah melakukan persembahan kepada Moloch, dia sudah bekerja sama dengan Assyria. Ya, artinya kan dia sebenarnya udah nggak percaya sama Yahweh. Dia sudah nggak percaya sama Tuhannya Yesaya. Maka reaksi Yesaya keras ya. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkanlah hai keluarga Daud. Belum cukupkah kamu melelahkan orang sehingga kamu melelahkan Allahku juga. Ya, jadi Yesaya dengan tegas mengatakan ya Allahku ya, artinya bukan Allahmu. Jadi Allahku. Ya, jadi si Ahaz ini semacam ditegur ya bahwa gila kamu udah nggak percaya lagi sama Yahweh ya. Jadi ini adalah teguran keras dari Yesaya, tapi juga tentu saja Yesaya tahu bahwa nggak bisa berbuat apa-apa ya karena Ahaz sudah mengambil keputusan-keputusan yang buruk ya, dan memang ya akhirnya kemudian Yerusalem kehilangan independensi segala ya. Jadi dalam situasi seperti inilah Yesaya
sebagai nabi, dia yang setia pada perjanjian Allah, ya, umat Israel yang diselamatkan dari perbudakan di Mesir, kemudian diberi hukum lewat Musa, diberi raja, ya, tapi Israel selalu tidak setia, dan bahkan sekarang raja Yerusalem sendiri perilakunya seperti itu, ya. Nah, Yesaya berbicara mengenai tanda, ya, bahwa biar bagaimanapun Allah adalah Allah yang setia. Ya, jadi meskipun situasi Yerusalem di mana Yesaya hidup saat itu jelas tidak tertolongkan, tapi entah bagaimana dia yakin bahwa Mesias akan datang, ya. Immanuel, ya. Tuhan yang menyertai kita itu akan datang. Jadi sejarah perjanjian lama selalu ingin menunjukkan, ya, seberapapun umat Israel berkhianat, seberapapun manusia itu tidak setia, ya, para nabi akan semacam membesarkan hati, mengingatkan lagi dan lagi bahwa Yahweh Tuhan Allah kita adalah Allah yang setia memegang janjinya. Itu bacaan pertama yang kemudian tentu mendapat realisasinya. Kita tahu tadi dalam bacaan Lukas ketika malaikat Gabriel diutus kepada Bunda Maria di daerah yang terpencil, terpinggirkan, ya, kepada seorang gadis muda, ya. Jadi memang cara bekerja Allah selalu penuh surprise, ya, mengejutkan, ya. Dan sekarang kita sampai pada permenungan dari surat kepada jemaat di Ibrani, ya, yang di sini secara umum saya kira kita sudah menangkap maknanya, berbicara tentang makna kurban, ya. Jadi bahwa Yesus Kristus adalah kurban yang menggantikan semua jenis-jenis kurban sebelumnya. Dan sejak Yesus Kristus lalu kita tahu bahwa Tuhan tidak menghendaki lagi kurban dan persembahan, ya. Atau kalau kita ingat di kitab suci yang dikehendaki Tuhan adalah hati yang murni, ya. Jadi kita sebagai umat Katolik tentu kita mungkin sudah lupa, ya, dengan yang namanya kurban-kurban, tradisi kurban begitu, ya. Karena kita memang betul-betul dididik untuk lebih ke persembahan batin, ya, bukan lagi persembahan barang atau benda. Dalam tradisi lama tentang kurban, ya, seperti yang tadi sudah saya katakan, Raja Ahaz tadi itu, ya, yang bahkan mengorbankan anaknya, ya. Atau dalam ritual kurban yang dibuat agama-agama, terutama agama Yahudi, kita tahu bahwa orang membuat kurban itu pertama-tama untuk membersihkan diri, ya, untuk jadi sebelum kita menghadap Tuhan, kita semacam atau mempersembahkan burung atau hewan, ya, dalam rangka membersihkan diri. Maksudnya kurang lebih saat kita itu sebagai manusia biasa kita mau menghadap yang ilahi, ya, atau menghadap Tuhan. Kalau orang Jawa bilang sing duwe urip, gitu, ya, pada dia yang punya kehidupan, itu kan entah bagaimana kita sadar bahwa kita tuh nggak pantas, ya, kita tuh kayak semacam mau berhadapan dengan sesuatu yang suci, ya. Kita merasa bersalah, ya, sehingga memang kita butuh membersihkan diri dari rasa salah itu. Caranya dengan memberikan kurban. Dan dalam agama Yahudi ritual pembersihan diri dengan memberikan kurban ini diatur dengan ketat, ya. Jadi jenis hewannya apa, ya, usianya berapa, lalu kapan, ya, boleh dikorbankan, ya. Jadi agama, terutama agama Yahudi itu mengatur dengan ketat ritual kurban. Dan penulis surat kepada orang Ibrani itu mengamati bahwa apa iya ritual membersihkan diri, ya, itu efektif, gitu, ya. Kenapa menurut penulis surat Ibrani itu gak efektif? Ya karena setiap tahun harus melakukan yang sama, begitu, ya. Lalu kapan bersihnya, begitu loh, kalau setiap tahun harus mengulangi kurban yang sama. Hanya rutinitas mungkin, ya, Romo. Ya rutinitas, hanya menjadi rutinitas, dan lalu seperti yang dibilang oleh orang Ibrani, ya, itu artinya tidak make sense apapun, ya, tidak ada artinya, ya, tidak mengubah apapun, begitu. Nah, lalu kita tahu bahwa lewat peristiwa Yesus, ya, kita tahu menurut refleksi dari penulis surat kepada orang Ibrani, ya, lewat Yesus kita nggak perlu lagi membuat kurban-kurban seperti itu, karena kurban Yesus adalah sekali dan
selama-lamanya ya. Jadi, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Jadi kurban Yesus, kurban tubuh Yesus sendiri yang sengsara, wafat, dan dibangkitkan, itu semacam lalu menyelesaikan siklus korban-korban yang selama ini dipakai untuk membersihkan diri. Dengan peristiwa Yesus, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, kita sudah dikuduskan, kita sudah dibersihkan sekali dan selama-lamanya, sehingga kita tidak perlu lagi membuat korban-korban untuk membersihkan diri kita. Nah, tentu ini agak susah dipahami ya, maksudnya apa begitu ya. Jadi kalau saya menafsir begini, sebetulnya saat kita mau menghadap kepada Tuhan, kita menghadap dengan Dia yang punya kuasa kehidupan ya. Sebetulnya kita itu semacam berhadapan dengan rasa takut kita sendiri akan kematian. Ya, kita orang biasa begitu ya. Saya itu membayangkan kalau misalnya Anda mau masuk ke tempat yang serem begitu ya, yang ya Tuhan itu kan suatu yang serem ya, yang Dia yang punya kehidupan begitu loh. Anda mau menghadapnya itu kan Anda penuh harus apa begitu ya. Wong kalau Anda dipanggil presiden aja Anda udah pusing begitu kan, saya harus apa begitu kan, harus persiapan dirinya semuanya panjang supaya kelihatan bersih, rapi begitu kan. Nah, ini bayangkan mau menghadap Tuhan begitu. Yang punya kehidupan. Jadi kita itu penuh ketakutan sebetulnya. Takut apa? Ya sebetulnya bahwa kita ditatapkan dengan yang punya hidup sendiri. Dia yang berkuasa atas kehidupan kita sendiri. Jadi kita sebenarnya takut akan kematiannya. Jadi yang membuat kita merasa bersalah di depan Tuhan, membuat kita merasa kotor di depan Tuhan, itu karena kita dalam hidup sehari-hari ya kita melakukan banyak hal yang intinya menghindari kematian begitu ya. Dan korban itu semacam kita pakai untuk menutupi rasa takut kita di depan kematian. Jadi saat kita menghadap Tuhan, kita sadar akan kesementaraan hidup kita ini. Kita sadar betapa kita seringkali kurang bersyukur dalam menjalani hidup ya. Maka sebagai tanda berdamai untuk meredakan ya, kemungkinan Tuhan itu marah, maka lalu saya melakukan ritual pengorbanan ya, ritual pembersihan diri. Dan rasa takut akan mati ini terus terang sulit hilang. Rasa takut akan mati inilah yang kemudian ditebus oleh peristiwa Yesus. Jadi berkat Bunda Maria yang menerima Roh Kudus di dalam rahimnya, lalu Tuhan menjadi manusia ya, inkarnasi. Berkat Bunda Marialah kemudian peristiwa Yesus ya, pengorbanan diri Yesus dalam tubuh dan darahnya itu bisa dimungkinkan, bisa terjadi. Yesus datang menebus kita dari rasa takut ini. Yesus berinkarnasi menjadi manusia, dia mengalami kematian yang tidak adil ya. Jadi ini adalah masa Prapaskah. Minggu keempat kita mulai dekat-dekat dengan Paskah, kita merenungkan sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita ingat bahwa kematian yang dialami oleh Yesus adalah kematian yang sungguh tidak adil. Ya, dia dituduh, difitnah secara tidak adil, diadili secara serampangan, disiksa, dan kemudian harus memanggul salib, menderita di kayu salib dan mati. Jadi Yesus Tuhan kita adalah dia yang dibunuh secara keji, dia mengalami kematian yang keji, ya. Dan berkat peristiwa Yesus inilah, berkat kematian inilah, lalu kalau kita sebagai orang Kristiani, kita memandang salib ya, kita menjadi tidak takut lagi pada kematian. Kita semacam lihat Tuhan kita saja mengalami yang seperti itu ya. Masa saya yang bukan ilahi, masa saya yang manusia biasa, saya takut. Ya kan? Jadi semacam kita itu diberi teman ya. Teman yang gimana ya, yang sudah mengalami yang paling buruk begitu loh dalam nasibnya sebagai manusia ya.
sehingga kita itu lalu tidak perlu takut lagi melangkah di kehidupan kita saat ini. Maka dalam arti inilah kematian Tuhan di salib menyelesaikan sekali dan selama-lamanya ketakutan manusia pada kematian. Terutama apalagi kita tahu dari peristiwa Yesus, di ujung kematian ada kebangkitan. Ya, itu makanya kita tidak perlu lagi takut sama kematian. Jadi dalam arti inilah saya menafsirkan kurban Yesus itu sekali dan definitif selama-lamanya. Maka kita tidak perlu lagi jatuh dalam siklus kurban begitu, karena dengan menatap salib itu sudah cukup. Begitu Mbak Utami. Ya, terima kasih. Nah, Romo Setio berbicara mengenai tanda. Di kehidupan modern kita ini seringkali ada tanda-tanda yang diberikan oleh alam kepada kita. Tapi biasanya manusia tidak menghiraukannya, Romo. Seperti misalnya tanda-tanda akan terjadi banjir gitu. Ternyata memang terjadi banjir, dan seperti yang kemarin-kemarin sudah dialami bahwa banjir di mana-mana hampir menenggelamkan Jakarta. Menurut Romo bagaimana, Romo? Ya, jadi kalau pertanda begitu, sebetulnya kan itu kan bisa dikalkulasi begitu ya, bisa diperkirakan. Juga kalau kita bicara mengenai virus corona ya, jadi itu kan berkaca dari apa yang terjadi di tempat lain segala macam kan, harusnya kita sudah bisa mengantisipasi atau paling tidak waspada begitu ya. Tapi ya itu kadang-kadang kita khususnya di Indonesia ini, di Jakarta ini ya, kadang-kadang kita punya pola pikir yang nggak tahu ya, aneh begitu loh. Jadi misalnya selama kemarin bukannya berusaha mengantisipasi virus corona, tapi malah kita media itu bicara mengenai pernyataan-pernyataan pejabat publik yang mengatakan bahwa virus corona tidak ada di Indonesia karena kekuatan doa begitu ya. Ya tentu sebagai kita orang beriman, tentu kita juga percaya pada kekuatan doa ya. Tetapi kan seperti tadi yang sudah kita bahas ya, bahwa inisiatif Tuhan membutuhkan kerjasama manusia begitu ya. Jadi ada unsur-unsur di mana kita juga tidak boleh lengah ya, tidak boleh lalai, sehingga kita memang harus menyiapkan ya, apalagi kalau tanda-tandanya udah jelas kan, seperti banjir atau virus corona begitu, bahwa tidak ada negara satupun yang terkecualikan dari itu ya. Supaya kemudian ketika halnya itu terjadi betulan, lalu kita tidak jatuh dalam sikap yang juga aneh begitu ya, karena lalu tiba-tiba orang kemudian seolah berpikir bahwa Indonesia mau kiamat atau apa begitu ya, lalu mulai panik lah, lalu kabar memborok sembako, kabar simpang siur begitu ya. Jadi akibat kita itu tidak menggunakan kekuatan pikiran kita secara sewajarnya, lalu ya kita jatuh dalam hal seperti itu. Dan memang itu tidak gampang karena ini berkaitan dengan kebijakan publik. Jadi masalahnya kan di situ ya. Mungkin sebagai pribadi kita ini bisa mengantisipasi ya tanda-tanda begitu ya. Tetapi ketika masalahnya berkaitan dengan publik, misalnya kayak banjir ya, itu kan tidak bisa kalau kita sebagai pribadi, misalnya saya sendirian ngeruki sungai Rawasari, siapalah saya begitu kan, nanti kan malah dikira apa begitu ya. Jadi karena ini menyangkut kebijakan publik, maka ya mungkin ya yang bisa kita usahakan adalah para politisi atau orang-orang Katolik ya yang punya kesadaran ya menyuarakanlah supaya pejabat publik ini lebih serius ya, karena pertandanya itu udah jelas begitu ya. Serius disiapkan, serius diantisipasi ya, sehingga kalau memang musimnya hujan turun atau kemudian perjalanan manusia itu nggak bisa dicegah, virus corona datang ya, kita itu siap gitu loh. Jadi ini saya kira yang bisa kita kaitkan dengan permenungan dari Injil Lukas tadi itu, bahwa penyelamatan itu hanya datang kalau satu sisi ada kekuatan doa, tapi sisi lain juga manusianya bekerja, manusianya berusaha. Ya, kalau hanya doa tok, hanya kerja tok, ya itu susah ya. Terima kasih Romo. Romo kiranya bisa memberikan benang merahnya dari bacaan pertama, kedua, lalu bacaan Injil hari ini. Ya. Jadi tadi dalam kabar sukacita kita melihat inisiatif Tuhan ya. Jadi sekali lagi dalam iman kita
Tuhan yang berinisiatif untuk menolong, menyelamatkan kita. Kita melihat cara-cara Tuhan begitu mengejutkan, ya. Dan salah satu cara mengejutkan yang kita renungkan dari bacaan Ibrani adalah tentu peristiwa salib, ya, di mana menyelamatkan tapi dengan cara seperti itu, gitu ya. Kan biasanya kita tuh kan punya imajinasi kalau kita mau menyelamatkan, ya atau kamu sebagai politisi lalu kamu bikin proyek-proyek, ya, atau kamu sebagai penguasa lalu kamu membereskan semuanya, ya, seolah top down, ya. Kamu menyelamatkan itu dari atas ke bawah. Ini cara Tuhan enggak. Dia bottom up, ya. Dia justru masuk dalam apa yang paling ditakuti manusia, yaitu kematian. Ya. Dan dengan memasuki kematian itulah lalu kita diselamatkan, ya. Kita dibuat tidak takut lagi menghadapi hal-hal buruk di dunia ini. Jadi kita syukuri rahmat iman ini, bagaimana Tuhan berinisiatif menyelamatkan kita dengan cara-cara yang seringkali di luar nalar kita, di luar kemampuan kita, ya. Kita juga bersama Yesaya tetap berpegang pada harapan, ya, karena seringkali memang de facto, ya, kita kadang-kadang tuh seperti Ahas, ya, kita tuh buruk, ya, kita tuh mengambil pilihan-pilihan manusiawi dengan perhitungan kita sendiri dan kita semacam kehilangan iman kepada Tuhan, ya. Nah, Yesaya mengingatkan sebuah peringatan yang juga sudah terbukti, ya, bahwa Yesus juga sungguh-sungguh datang, ya. Mengingatkan supaya kita tetap berpegang kepada iman, ya, kepada Tuhan yang selalu akan mendampingi, menyelamatkan kita. Ya, terima kasih Romo. Sebelum kita menutup acara hari ini, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada para sahabat Oase Rohani Katolik? Sedikit pesan berkaitan dengan Prapaskah, ya, juga dari cerita yang tadi saya katakan, ya, tentang LP4Y tadi itu, ya. Terutama untuk anak muda, jangan takut, ya, Tuhan selalu akan menawarkan karya keselamatan kepada kalian semua, anak-anak muda. Banyak inisiatif bisa dilakukan, banyak problem ada di sekitar kita dan butuh cara-cara baru, ya. Semoga anak-anak muda berani dan yakin lalu memulai sesuatu yang baru, dan kalau itu baik pasti Tuhan akan berikan tanda-tanda konkret untuk mendukung inisiatif Anda. Ya. Terima kasih Romo atas permenungannya hari ini. Sama-sama, sangat luar biasa sekali. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita sudah ada di penghujung acara. Kita akan tutup acara hari ini dengan doa penutup dan berkat kasih karunia Allah melalui Romo Setio. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang baik, kami sudah mendengarkan sabda-Mu. Kami merenungkan kekuatan karya penyelamatan-Mu lewat salib Tuhan kami Yesus Kristus. Dan terutama di hari raya kabar sukacita ini kami juga belajar dari Bunda Maria yang meskipun masih muda, berani memberikan dirinya melampaui batas-batas dirinya dan percaya pada karya Roh Kudus. Bunda Maria, bantulah kami agar kami juga berani seperti Engkau dan kami juga memiliki inisiatif untuk menyelamatkan sesama kami, untuk melakukan apa yang bisa kami lakukan untuk memperbaiki kehidupan di sekitar kami. Semua ini kami haturkan dan kami unjukkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Dan semoga kita sekalian senantiasa dinaungi, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, demikian usai sudah acara Oase Rohani Katolik kita pada hari ini. Akhir kata Romo Setio Wibowo dan saya Katrina Utami pamit undur diri. Mari amalkan Pancasila, kita adil, bangsa sejahtera. Demikianlah Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Tuhan memberkati. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanah sabda suci
persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa. Berbela rasa pada yang lemah kecil, berbela rasa pada miskin tersingkir, berbela rasa pada yang sakit cacat, sesama sukacita, Bapa pun sukacita. Hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu murah hati. Inilah amanat sabda suci, wujudkanlah dengan berbagi. Berbagi iman dan harapan, berbagi kasih persaudaraan, berbagi berkat dan kerjasama, aksi nyata berbela rasa, aksi nyata berbela rasa. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela hati dan tulus berkorban, menolong orang yang berkesusahan. Ungkapkanlah rasa syukurmu dengan sikap berbela rasa, peduli pada sesama. Itulah wujud syukur, karena tiada syukur tanpa peduli. Indahnya hidup dalam persaudaraan, saling cinta serta mengasihi, dan peduli pada sesama sebagai tanda syukur kita. Rela